Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai talak, yaitu dari studi tafsir hukum keluarga yang disusun oleh Happy Naryana dan Lukmana Nur Hakim. Langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu pengertian dari talak. Talak secara bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata ini adalah derivat dari kata itlaq yang berarti melepas atau meninggalkan. Secara syar'i, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan. Selanjutnya yaitu hukum talak. Hukum talak dibagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama wajib. Dikatakan wajib apabila yang pertama, jika perbelahan suami istri tidak dapat didamaikan lagi. Yang kedua, dua orang wakil daripada pihak suami dan istri gagal membuat kata sepakat untuk perdamaian rumah tangga mereka. Yang ketiga, apabila pihak tadi berpendapat bahwa talak adalah lebih baik. Dan yang terakhir yaitu jika tidak diceraikan keadaan sedemikian maka berdosalah suami. Hukum yang kedua yaitu haram. Haram di sini apabila menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, ketika keadaan suci yang telah disetubui, ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusakanya, dan yang terakhir menceraikan istrinya dengan talak 3 sekaligus atau talak 1 tetapi disebut berulang kali sehingga cukup 3 kali atau lebih. Hukum yang ketiga adalah sunnah. Sunnah di sini apabila suami tidak mampu menanggung nafkah istrinya dan istrinya tidak menjaga maruah darinya. Hukum yang keempat yaitu makruh. Makruh di sini apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia dan mempunyai pengetahuan agama. Dan hukum yang terakhir yaitu harus. Harus di sini apabila suami yang lemah keinginan nafsunya atau istrinya belum datang haid atau telah putus haidnya. Selanjutnya yaitu dalil dari talak. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Atolakum marrotani fa imsakun sakung bima'rufin au tasrihun bi ihsan, yang artinya talak atau yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Dalil berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyun idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar. Quran Surah At-Toha ayat 1. Dalil berikutnya yaitu Nabi Muhammad SAW lantas bersabda, Murhu fal yurajiha thumma liyumsikuhu hatta tadhura thumma tahidun thumma tadhura thumma ingsa'a amsaka ba'du wa ingsa'a tolaqa qabla ang yamas fatilkal ngiddatul lati amarallahu ang tutallaqa lahan nisya, yang artinya hendaklah ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci, kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia Ibnu Umar mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al-iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya yaitu rukun dari talak. Yang pertama suami berakhlak, berakal, balik dengan kerelaan sendiri. Yang kedua istri, yaitu akad nikah sah belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Yang ketiga lafadz, ucapan yang jelas menyatakan penceraian dengan sengaja dan bukan paksaan.
Adapun jenis dari talak yang pertama, talak sunni adalah talak yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mentalak ketika istri dalam keadaan suci atau bukan masa haid dan belum disetubuhi. Yang kedua, talak bid'i adalah talak yang menyelisihi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu mentalak istri di saat istri dalam keadaan haid atau mentalaknya dalam keadaan suci setelah disetubuhi. Yang ketiga, talak raj'i, yaitu suami melafadzkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Suami boleh merujuk kembali istrinya ketika masih dalam iddah. Jika tempo iddah telah tamat, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru. Yang keempat, yaitu talak bain. Suami melafadzkan talak ketiga atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh merujuk kembali. Sesuami hanya boleh merujuk setelah istrinya berkawin dengan lelaki lain. Suami barunya menyetubuhinya setelah diceraikan suami barunya dan telah habis iddah dengan suami barunya. Yang terakhir yaitu talak taklik. Ialah suami menceraikan istrinya bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak. Adapun contoh lafadz talak, yang pertama talak sarih. Lafadz yang jelas dengan bahasa yang berterus terang seperti saya talak kamu, atau saya ceraikan kamu, atau saya lepaskan kamu daripada menjadi istri saya, dan sebagainya. Yang kedua, talak kinayah. Lafadz yang digunakan secara sindiran oleh suami seperti pergilah kamu ke rumah orang tuamu, atau pergilah kamu dari sini, atau saya benci melihat muka kamu, dan sebagainya. Namun, lafadz kinayah memerlukan niat suaminya, yaitu jika berniat talak, maka jatuhlah talak. Tetapi jika tidak berniat talak, maka tidak berlaku talak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.